Jenny Wijaya. Saya dari owner dari Sagulicious, yaitu sagu yang delicious, healthy delicious. Dalam kesempatan ini saya mendapat undangan dan kesempatan dari UMKM Asperindo untuk hadir di Sail Interfood ini. Dalam kesempatan ini saya memperkenalkan Sagulicious yang saya buat menjadi kemasan-kemasan yang modern, yang praktis. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, yuk kita kembali ke makan sagu. Aslinya makanan Indonesia dulunya adalah sagu. Terlihat dari ukiran-ukiran di Candi Borobudur, begitu banyak pohon-pohon sagu yang terukir. Bukan padi, bukan gandum, bukan jagung, bukan yang lain ya, ternyata adalah pohon-pohon sagu. Nah, ada lagi bahasa Jawa, bahasa sego. Sego itu ada beras, sebetulnya sego itu adalah sagu. Jadi selama Indonesia mempunyai sagu, nggak perlu takut kekurangan pangan, karena ketahanan pangan kita ada di hutan-hutan Papua, Maluku, dan tersebar luas sekali. Karena pohon sagu itu sangat cocok di wetland, di pertanahan yang basah. Sehingga sebetulnya banyak alam Indonesia yang bisa kita tanamkan sagu kembali. Yang saya kritisi, setiap tahun lahan sagu makin berkurang karena digantikan dengan yang lain. Saya di sini ingin mengajak, mari masyarakat kita sadar bahwa ketahanan pangan ada di tangan kita. Mari kita jaga, lindungi hutan sagu kita, karena dari sinilah kami akan hidup ke depan. Karena pohon sagu ini ada sustainable food dan net zero ya. Karena Pak tidak menimbulkan karbon yang mencemari udara, karena dia tidak perlu pupuk dan tidak perlu pestisida. Begitu alami itu tumbuh di hutan sagu, asal hutannya jangan dirubah dengan yang lain, jangan diganti dengan tanaman lain. Kemudian sagu ini begitu banyak kelebihan, yaitu gluten free. Kita tahu gluten itu buat mereka yang gulanya tinggi ini akan menambah ini ya, coba ambil beberapa contoh lagi ya, menambah gula darah, menambah ketinggian. Tapi selama kita mempunyai sagu yang alami gluten free, sekarang begitu banyak dari mancanegara, mereka sudah sadar untuk hidup sehat, di mana semuanya makanan yang alami, apalagi sagu ini non-GMO, artinya tidak ada genetika, rekayasa genetika, jadi sangat alam. Jadi apalagi yang kurang dari sagu, yaitu bagaimana masyarakat kita ajaklah keluarga kita untuk mulai makan sagu. Kemudian saya juga sangat berterima kasih sudah mulai dari instansi pemerintahan mulai melirik bahwa ternyata sagu ini sudah mulai loh dikembangkan oleh UMKM ini. Tapi UMKM ini mau naik kelas, sehingga saya sudah mulai masuk ke industrinya ya. Saya berharap ini bisa lebih besar lagi produksinya, sehingga mampu memenuhi permintaan Indonesia dan dunia. Karena cukup banyak pameran kali ini, saya didatengin dari China, dari Taiwan, dari Korea. Mereka begitu antusias, banyak sekali yang langsung borong beberapa dus gitu ya buat sampel. Jadi terlihat sekali bahwa luar negeri itu mereka sangat menghargai gluten free, apalagi gluten free sagu yang bukan dari ditanam tapi dari alam. Ini sangat langka dan nilai jualnya tinggi sekali sebetulnya. Tapi bagaimana kita mengemasnya dengan baik sehingga kualitasnya baik, rasanya juga sangat lezat ya, dari delicious. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita menjaga hutan sagu kita untuk tahanan pangan kita masa depan Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur diberikan kesempatan dari media Kompas ya, sehingga lebih banyak lagi
masyarakat yang mulai mengenal sagu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi tidak ada putus-putusnya, tidak pernah bosan. Saya terus perkenalkan kebaikan sagu, yaitu ternyata low GI lebih rendah dari tapioka, lebih rendah dari nasi, terigu, gandum sekalipun masih jauh lebih rendah. Perbandingannya, kalau tapioka sekitar 90, nasi sekitar 80-70, kemudian ubi masih lebih tinggi. Ternyata setelah ini sagu kita proses, kita masak, GI-nya cuma 20, sangat rendah ya. Jadi nggak ada lagi kekhawatiran apa alasan kita. Saya yakin bahwa ke depan sagu akan menjadi perhatian pemerintah dan mendapat banyak support, sehingga harganya juga terjangkau, kemudian distribusinya juga dimudahkan. Karena kita tahu untuk memperkenalkan sebuah produk masuk ke modern market, listing fee-nya itu mahal banget, kemudian juga pembayarannya lama. Jadi harapan saya kebijakan pemerintah ini akan membantu teman-teman yang bergerak di usaha sagu ini makin bergiat, makin berkembang, karena sagu adalah ketahanan pangan, kearifan lokal. Jadi sekali lagi, sagu itu bukan cuma papeda, bukan cuma makanan orang kampung ya, tidak. Karena tahun ini di bulan Juli tanggal 7 saya mendapat undangan khusus yaitu simposium sagu ke-14 di Tokyo. Jadi kalau Tokyo, Jepang aja begitu antusias untuk meneliti sagu dan membeli sagu dari Indonesia, bagaimana kita? Tidak ada alasan lagi kita tidak mencintai sagu, tidak memakan sagu. Dunia sudah melihat Indonesia harus bangkit. Ketahanan pangan harus berdaulat dalam negeri sendiri. Cinta Indonesia, saya cinta sagu.